termasuk bentuk pasang surutnya kalau Anda lihat, ya. Nah, kalau bentuk pasang surutnya dari mana? Ya, kalau Anda pertama lihat ini yang mengalami bulan baru itu bergeser sekian hari dari satu tempat dengan tempat, yang lain, ya. Dari New York ke, Australia ini tentunya lebih jauh ya. Jadi, apa namanya, kalau Anda lihat beberapa hari periodenya spring-nya berbedanya. Ya, tapi kalau misalnya Laut Jawa, ya, Laut Jawa, Anda, kebayang gitu Laut Jawa, Pulau Jawa itu dari ujung katakan Carita sampai Surabaya, ya, Madura, ya, itu kurang lebih periode, apa namanya, pasangnya misalnya spring-nya, pasang maksimumnya di, lintang yang hampir sama, ya, tentunya tidak berbeda sampai harian, bisa berbeda hanya periode jam. Ya, jadi, Anda harus lihat posisinya. Ini hanya menunjukkan kita, apa namanya, di sini menunjukkan yang ekstrim, yang satu di posisi New York, yang satu di Australia. Ya, spring-nya itu bisa berbeda beberapa hari. Tapi nggak usah jauh-jauh, Anda bisa lihat nanti, apa namanya, dari, eee, Jakarta, pelabuhan Jakarta sampai ke pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, itu spring-nya pada mungkin hari yang sama, tapi jamnya berbeda, ya, perubahannya itu kecil, sedikit. Ya, tapi intinya di bumi ini jadinya punya periode-periode yang berbeda, ya, karena tadi bulan mengelilingi bumi. Jadi tempat-tempatnya yang tegak lurus itu akan berbeda-beda setiap waktu. Ya kalau tempatnya jauh ya seperti ini, ada perbedaan spring-nya itu kira-kira beberapa hari. Tapi kalau tempatnya dekat, ya tentunya spring-nya hanya berbeda, apa, maksimumnya hanya berbeda beberapa jam gitu ya, beberapa waktu saja. Nah, seperti ini kira-kira jadi, nanti pengaruhnya itu banyak, pengaruh bulan, pengaruh matahari, pengaruh benda-benda langit lainnya, sehingga dari satu pengaruh ke pengaruh lain itu akhirnya disuperkomposisikan. Ya, jadi disuperkomposisikan kalau yang pas, apa namanya, sama sefasa ya dijumlahkan, kalau enggak ya dia saling mengurangi. Ya, sehingga bentuk kurva pasang surut di setiap tempat di bumi itu berbeda-beda, ya. Ini kita benar-benar masih membicarakan hanya gaya tariknya saja. Ya, jadi di sini nanti ada Anda kenal, nanti di kuliah pasang surut Anda akan dibahas, lebih detail tentang komponen-komponen, pasang surut yang utama tadi tentunya, apa namanya, M2 karena bulan, ya, karena bulan itu dominan, ya, bulan itu dominan, jadi pasti akan M2 di seluruh permukaan bumi ini adalah pengaruh pasang surut yang sangat besar, ya, pengaruh bulan. Ya, kenapa pengaruh bulan yang sangat besar? Tadi Anda sudah berikan penjelasan seperti itu. Ya, jadi M2 itu selalu menjadi, komponen dominan yang ada di seluruh permukaan di bumi ini. Ya, karena semua permukaan bumi itu dipengaruhi oleh bulan yang utama. Selanjutnya nanti kita dapat komposisinya dari setiap komponen-komponen ini, pengaruh-pengaruh ini, lalu kita kompositkan, kita jumlahkan. Ya, kita komposisikan sehingga bentuk dari pasang surut yang paling bawah ini, ya, kurvanya akan berbeda-beda. Ya, bergantung pada besaran M2-nya berapa, S2-nya berapa, N2-nya berapa, K1 dan seterusnya. Lalu kita kompositkan sehingga bentuk pasang surutnya akan berbeda-beda. Ya, sehingga di komponen mempelajari pasang surut tadi, gaya tarik tadi, kita punya periode, ya, lalu nanti juga ada amplitudenya berapa. Ya, komponen-komponen pasut itu minimal itu. Dan, komponen utamanya tentunya tadi, karena bulan.
diurnalnya bulan, ya, dan seterusnya, diurnalnya matahari, dan seterusnya. Ya, jadi ini komponen-komponen, utamanya. Nanti Anda akan dibahas, detail, lalu juga ada yang periode panjang itu apa? Komponen perairan dangkal apa? Nah, itu nanti pengaruh lainnya, superposisinya, yaitu misalnya tadi komponen perairan dangkal itu tergantung batimetrinya. Kalau Anda lihat dari tadi saya beri contoh Jakarta sampai Surabaya, itu pola pasang surutnya kan mirip-mirip. Kalau tuh ada perbedaan pasang 1-2 jam itu ya seperti tadi ya, ininya tidak akan terlalu jauh. Tapi itu mirip-mirip, karena apa? Perairannya dangkal semuanya. Komponen-komponen utamanya nanti Anda akan lihat, yang utama itu pasti ya sama, mirip. Tapi begitu Anda pindah ke Bali misalnya, ya, jarak antara, Jawa Timur ke Bali itu, Selat Bali itu kecil sekali gitu. Tapi bisa jadi pola pasang surutnya jauh lebih besar. Jauh berbeda. Kenapa? Karena tadi ada faktor lainnya sekarang. Kita lihat batimetri membuat peranan di penjalanan pasang surutnya ini. Ya, wadahnya. Ya, kemarin saya bilang pada saat kita bicara batimetri, kenapa kita lebih awal membicarakan batimetri? Karena nanti batimetri itu bisa mengubah semua komponen dalam kondisi fisik yang ada terjadi di laut. Kemarin Anda sudah lihat, batimetri yang dangkal hampir lurus saja itu temperatur ataupun salinitasnya. Tapi begitu kita masuk ke perairan dalam, kita nggak bisa bermain, oh berarti, temperaturnya sama nih dari permukaan sampai ke dalam. Tidak. Faktor batimetri, faktor, wadahnya ini menjadi penting. Demikian juga dengan penjalanan pasang surut. Kalau tadi bumi itu sempurna isinya air semua, maka ya sebetulnya sama. Mau satu tempat ini pokoknya dia berhadapan, dia punya, pasang yang sama, komponen yang sama, bentuk yang sama. Tapi ternyata tidak seperti itu, ya. Jadi tadi saya bicara Jakarta sampai Surabaya itu kurang lebih berapa derajat tuh? Hampir 100 kilometer jaraknya. Ya lebih dari 100 kilometer, hampir, 110 derajat ke 113, hampir 10 derajat itu. 10 derajat kali 111 kilometer, bayangkan. Itu, apa namanya, dari ujung ke ujung, gitu ya. Nah, Jawa Timur ke Bali, berapa jaraknya? Kecil kan? Ya. Tapi Anda akan dapatkan pola pasang surut yang jauh lebih besar, jauh berbeda, ya. Kenapa? Bali sudah punya perairan dalam, sudah ada pengaruh dari, misalnya Selat Makassar. Nah, di Laut Jawa hampir semuanya dari ujung timur ke ujung barat, dari Surabaya ke Jakarta atau dari Jakarta ke Surabaya, sama-sama perairan dangkal, ya. Jadi kalau tahu ada perbedaan hanya fasa sedikit aja beberapa jam. Besarannya mirip, amplitudenya mirip, bentuknya kan dapat yang sama Anda, ya. Tapi walaupun Jawa Timur dengan Bali, dengan Lombok sekalipun itu jaraknya dekat, ya, jaraknya dekat, tapi ada faktor lain yang juga akan mempengaruhi, yaitu tadi wadahnya, ya perairan dalam, ya, sehingga penjalanan pasutnya akan berbeda dengan pada saat dia memasuki seluruh perairan di Laut Jawa yang dangkal. Ya, jadi ada beberapa apa namanya, beberapa komponen fisik dari laut itu yang akan merubah ya, yang, teori dasar ini. Jadi kalau teori dasar, pasang surut di sini sebetulnya seluruh permukaan bumi akan mengalami gaya yang sama, akan mempunyai komponen yang sama. Tapi kenyataannya tidak sama. Kalau gitu ada faktor apa? Ya tadi, ya.
ada tadi sudut deklinasi dan sebagainya, ditambah komposisinya nih tadi, morfologinya. Ya, nanti Anda akan lihat bagaimana morfologi yang laut yang samudra yang besar, bagaimana laut yang kecil, bagaimana masuk selat, bagaimana masuk ke teluk dan sebagainya, tentunya akan mengubah. Ya. Tapi tetap di seluruh permukaan di bumi ini selalu komponen utamanya adalah M2 ya, selalu komponennya karena bulan tadi yang pengaruh paling besarnya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat di setiap tempat itu tipe-tipe pasang surut, ini sebutnya tipe-tipe pasang surut ya, di mana ternyata di setiap tempat itu akan mengalami perubahan sehingga ada yang pasang surutnya semi diurnal ya, 2 kali pasang, 2 kali surut sama tingginya ya. Jadi pasang pertama dan pasang keduanya itu sama tingginya itu semi diurnal. Ya, biasanya di perairan Samudra Hindia itu rata-rata kalau berhadapan dengan Samudra Hindia itu rata-rata yang dominan adalah semi diurnal. Ya, jadi walaupun di seluruhnya semi diurnal itu dominan, tapi ada yang dia tetap dominan seperti itu. Ada yang campuran, ya campurannya semi diurnal juga. Ada 2 kali pasang, 2 kali surut, tapi tingginya berbeda. Itu semi diurnal yang campuran, ya campuran semi diurnal. Lalu ada yang dominannya pasut tunggal atau diurnal. Ya, diurnal itu berarti 1 kali pasang, 1 kali surut di tempat tersebut. Ya, 1 kali pasang, 1 kali surut seperti di Laut Jawa itu sebenarnya rata-rata semuanya diurnal. Ya, atau campuran cenderung diurnal. Ya, ada 1 kali pasang, 1 kali surut, tapi kadang-kadang ada yang kecil gitu 1 pasang gitu. Ya, jadi contoh-contohnya seperti ini. Kalau semi diurnal murni ya dalam 24 jam ya, dalam 24 jam itu Anda dapatkan 2 kali pasang, 2 kali surut. 2 kali pasang, 2 kali surut dalam 24 jam. Diurnal dalam 24 jam ini ada 1 kali pasang, 1 kali surut. Nah, ini yang campurannya. Campurannya bisa lebih ke semi diurnal, bisa ke cenderung diurnal. Tergantung nanti mana yang lebih dominannya. Ya, ini ada beberapa contoh, nanti Anda bisa lihat tipe-tipe pasut. Ya, jadi ini, nah tadi saya bilang nanti pas Anda meninjau suatu perairan, Anda harus tahu di mana Anda berada. Kalau dia garis pantai yang lurus saja, berarti Anda berhadapan pada perairan yang terbuka, bisa samudra, bisa laut yang luas gitu ya. Tapi kalau Anda berada di teluk gitu ya, atau berada di estuari, maka sebetulnya nanti Anda akan menghadapi kondisi pasang surut yang berbeda dibandingkan dengan di lautnya. Ya, karena pada saat masuk ke teluk, masuk ke estuari itu akan mengalami superposisi dengan fenomena-fenomena yang lain, terutama estuari. Estuari di sini nanti Anda berposisinya dengan densitas air tawar. Ya, jadi itu kenapa nanti pada saat Anda berkegiatan sekalipun yang perlu pertama harus Anda amati dia posisinya berada di mana nih. Oh, saya berada di perairan teluk. Oh, saya berada di samudra. Oh, saya berada di estuari sungai yang seperti ini, yang debitnya kecil, yang debitnya besar. Nah, itu harus Anda pelajari dulu gitu fenomena morfologinya di mana Anda berada untuk melakukan pengukuran, untuk melakukan studi gitu ya. Itu perlu ya sebelum Anda nanti bisa melihat fenomena-fenomena yang lain. Ya, misalnya densitas setelah itu ini. Ya, karena itu kenapa pada saat pembahasan materi ini pertama kita melihat wadahnya dulu nih kalau kita mau bicara laut juga di mana nih kita bicara lautnya? Ya, di samudra kah? Di laut yang tidak terlalu luas atau bahkan sampai
tadi, estuari, ya, teluk, estuari, selat, itu pasti akan memberikan fenomena-fenomena yang berbeda-beda. Nah, ini tadi, jadi kita punya tadi gambar yang depan tadi, cover yang depan tadi, kita punya istilah yang disebut dengan titik amfidomik, yaitu titik yang range pasang surutnya 0, ya. Artinya ya 0, sama seperti kalau Anda lihat di permukaan laut ya sama seperti MSL-nya gitu ya. Lalu ada co-tidal, garis yang menghubungkan tempat-tempat yang fasa pasutnya sama, jadi kalau ada datang gelombang pasutnya itu punya apa namanya, fasa yang sama. Lalu co-range. Co-range tadi yang di depan itu yang warna. Ya, kalau di gambar yang kanan di sini dibuat 2, warna merah itu adalah fasanya, jadi titik di sini adalah titik amfidomiknya. Ya, lalu yang biru, gambar yang biru ini adalah tingginya atau core-range-nya. Range-nya tinggi 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 fasanya itu tinggi amplitudonya itu sama. Ya, kalau yang merah ini fasanya, jadi penjalanan fasanya. Nih Anda lihat ini berbeda 1 jam kira-kira ya, 1, 2, 3 gitu ya. Nah ini 2 tempat yang agak jauh ini tiba-tiba hanya juga bedanya hanya, apa namanya, 1 jam. Ya, ini fasanya ini 1 jam, walaupun jaraknya jauh, apa namanya, jauh. Ya, seperti itu. Ini misalnya ini sama ini jaraknya jauh, tapi fasanya jadi cuman beda 1 jam, gitu. Jadi di tiap-tiap tempat itu nanti akan ada variasi, ya. Ini jaraknya dekat 1 jam, ini jaraknya jauh juga 1 jam, ini jaraknya lebih jauh lagi nih, tapi fasanya juga tetap beda 1 jam. Ya, jadi itu, apa namanya, tergantung tadi morfologi tempat-tempatnya di mana. Ya, ini, titik-titik dunianya. Nah, base-nya, tempatnya tadi juga kan mempengaruhi. Jadi kalau Anda masuk bekerja di Teluk, nanti Anda harus lihat nih, di Teluk walaupun tidak terlalu besar, tapi dia kan bergerak nih, pasutnya masuk lewat mana nih, ya penjalarannya lewat mana, ya. Sehingga walaupun di dalam satu teluk gini, kita akan mengalami perubahan. Teluk yang sempit dengan teluk yang lebar juga nanti akan berbeda ya. Jadi, ini menunjukkan bahwa pengaruh dari morfologi ya, pengaruh dari wadahnya si lautan kita ini yang Anda tinjau, Anda studi ini juga memberikan efek, ya. Selain kemarin kita sudah membicarakan, salinitas, temperatur, densitas, ini juga ada penjalanan-penjalanan gelombang yang, terjadi, gaya tarik yang terjadi itu juga akan berbeda-beda di setiap tempat. Ya, seperti ini, teluk yang sempit misalnya. Ya, jadi kalau Anda di mana ya kira-kira, sekarang misalnya Anda sedang berada di Lampung gitu ya, Selat Sunda gitu. Nah itu selatnya sempit, kira-kira seperti apa di Teluk Lampung. Teluk Lampung itu ya agak-agak luas ya gitu. Teluk Jakarta, Jakarta juga agak luas. Tapi kalau Anda berada katakan di Teluk Ambon gitu ya, Teluk Ambon itu masuk sempit gitu, termasuk sempit gitu, bahkan menyempit sebelum melebar lagi di bagian dalamnya, ya tentunya kan, berbeda penjalarannya, ya. Lalu yang lain tadi di bumi, kalau Anda lihat, bumi, maka gaya tariknya membentuk sudut ya. Lalu kita punya posisi di bumi akan bergantung pada koordinat di bumi itu sendiri, artinya longitudenya berapa, latitudenya berapa, ke utara atau ke selatan, maka ini ada yang disebut dengan pembelokan-pembelokan pasut. Ya, pergerakannya tentunya akan mengikuti juga apa namanya, putaran-putaran bumi sehingga pergerakan pasang surutnya tadi, seperti ini pada saat dia memasuki ini, ya ini tergantung. Ya ini kalau seperti ini, ya, se berlawanan dengan arah jarum jam, nah ini biasanya di bagian utara bumi. Ya, jadi tergantung di mana posisinya, ya longitud latitud, lalu Anda ingat, putaran bumi.
kemana nih gaya rotasinya. Ya, jadi itu akan membelokkan semua penjalaran gelombangnya. Penjalaran dari efek dari pasang surutnya. Ya, seperti ini kira-kira. Lainnya bisa Anda baca ya. Itu tentang pasang surut. Anda bisa baca di sini keterangannya ya. Anda bisa bisa kembangkan ke ini yang lain. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, saya mau beri tugas ke Anda. Sekarang tugas Anda sederhana, ya. Jadi misal siapa nih? Petran nih, Anda yang tadi yang nanya. Anda posisinya lagi di mana? Lagi di Semarang, Bu. Semarang, oke. Anda cari bagaimana sih pola pasang surut di Semarang. Oke, jadi sesuaikan di mana Anda sekarang berada. Anda harus tahu gimana bentuknya. Ya. Nanti Anda di mana carinya, Bu, gitu ya. Anda nanti jangan-jangan nggak tahu juga di mana carinya. Ya. Anda bisa lihat di cari di websitenya Pusat Hidrooceanografi, ya, biasanya dia sudah publish beberapa data itu yang sudah bisa Anda lihat, atau bisa Anda kalau Anda punya handphone ada juga kan yang peramalan pasang surut gitu ya. Aplikasi peramalan pasang surut. Nah, ada yang gratis kok gitu ya, nggak usah yang bayar, tapi yang gratis-gratis saja gitu. Kalau misalnya daerah Anda, "Oh saya jauh Bu, dari mana ya?" gitu. Nah, Anda lihat aja stasiun terdekat dari Anda mana. Kalau misalnya siapa yang di Kalimantan tuh kemarin, siapa ya? Anda, eee, Habib ya? Siapa sih yang di Habib Bu. Kalimantan siapa? Habib, Bu, Habib. Habib. Nah, Habib Anda bisa lihat di yang paling dekat gitu ya. Jadi cari stasiun yang paling dekat dengan posisi Anda sekarang, ya. Lalu saya minta Anda, ambil satu pola pasang surutnya masing-masing, lalu Anda upload. Tapi jangan lupa kasih tempatnya ya, kasih posisinya. Jadi kalau misalnya tadi Benra di Semarang, oh Pasut Semarang seperti ini gambarnya. Nah, saya pengen Anda lihat yang di-submit teman-teman Anda, supaya Anda tahu, oh ternyata di Indonesia pun gitu ya, satu tempat, misalnya Semarang, nanti ada yang di Surabaya, Jawa Timur? Ada nggak Jawa Jeremy, Timur? Bu. Jeremy, Anda di mana posisinya? Bu, ada di Surabaya, Bu. Surabaya. Nah, nanti Anda bisa lihat apakah yang di-share sama Benrat itu sama nggak ya gambarnya sama yang ada di Surabaya? Ya, Surabaya. Ada yang di Madura nggak? Nggak ada Madura ya. Bali. Aldi, Nggak ada. Bu. Aldi. Saya, Bu. Nah, boleh ya gitu. Nanti bedanya jauh nggak? Mungkin Benrat nanti sama Jeremy yang ada di Surabaya sama, tapi begitu lihat gambar yang di Bali kok beda ya gitu. Atau nggak usah jauh-jauh. Surabaya, ada yang di Pasuruan, Jawa Timur yang deket-deket ke sana? Bukan Banyuwangi ya, kalau Banyuwangi kan ngadep ke selatan. Ini yang Saya, Bu. utara, siapa? Anda di mana, Sylvia? Di Pasuruan. Nah, Pasuruan. Ya, jadi coba nanti Anda cari ya, bisa Anda juga kalau Anda punya di aplikasi itu ada banyak gitu ya, yang nggak berbayar pun ada ya. Nah, Anda cari yang dekat lokasi Anda, lalu gambarnya Anda foto atau Anda print screen gitu ya, kalau Anda dari aplikasi ya Anda print screen aja, ya lalu Anda submit. Submit, tulis lokasinya. Ya, tulis lokasinya. Lalu nanti setelah itu mungkin saya batasi sampai hari Sabtu ya, Sabtu atau Minggu untuk masing-masing upload ya. Tapi tugas Anda belum selesai nih. Setelah Anda upload itu semuanya sudah upload, lalu Anda coba ambil dari semua gambar teman-teman Anda yang lain. Ya nggak usah banyak-banyak lah, mungkin masing-masing satu orang boleh ngambil 5 dari yang lain gitu ya. Kalau Anda ngambil dari 40 lainnya nanti Anda bingung juga ini apa yang saya bahas gitu ya.
Tapi Anda ambil 5 dari yang lain yang berbeda kira-kira polanya. Nah, Anda coba cocokkan. Kira-kira Bernard ini tadi Semarang tipenya apa ya gitu. Tadi Anda bisa cocokkan dengan PPT tadi kan. Cocokkan aja gambarnya saja berdasarkan gambar ya. Saya tidak minta Anda menghitung. Berdasarkan gambar saja. Oh, dia tipenya diurnal misalnya gitu. Ternyata saya bandingkan dengan gambarnya tadi dari Surabaya juga diurnal sama. Oh, ini berarti tipenya sama. Nanti sama tidak dengan Pasuruan, ya. Atau bahkan Anda ambil yang jauh berbeda dari Habib misalnya, Kalimantan. Wah, jauh ternyata bedanya, gitu ya. Atau misalnya Habib di Kalimantan, Anda ambil Jawa atau ambil Toli-Toli, ada ya kan kemarin Toli-Toli ya. Anda ada ya dari Toli-Toli ya, kalau nggak salah. Benar nggak? Saya masih ingat nggak? Ada ya? Dari Toli-Toli siapa ya? Siapa ya posisi? Sasa, Bu. Siapa? Sasa, Bu. Ya, betul kan? Toli-Toli kan? Iya Bu, dia di Toli-Toli. Nah, coba apakah Habib yang di Kalimantan Utara, ya dekat-dekat utara gitu ya, atau dengan Balikpapan aja Habib, Anda bisa lihat gitu. Apa sih yang membedakan itu? Ya, oke, itu tugas Anda ya. Jadi Anda cari gambar, nggak usah panjang-panjang, nggak usah bentuk yang Anda harus mengumpulkan yang lama. Misalnya Anda ambil aja dari aplikasi itu, hari ini gimana sih pasang surut di Semarang gitu. Anda print screen aja gitu. Itu sudah kelihatan. Karena kan satu hari ya, tadi kan dalam 24 jam ada 2 kali pasang atau 2 kali surut. Atau 1 kali pasang, 1 kali surut dan sebagainya. Ya, lalu di hari Minggu setelah semuanya upload semuanya, ya Anda ambil dari 5 dari gambar teman Anda, lalu Anda bandingkan. Oh, bagaimana pasut di Semarang, pasut di Sumatera misalnya seperti itu. Ya, apa perbedaannya? Ya, berdasarkan tadi teori yang tadi aja, gambar tadi. Oke, jelas? Ya. Lalu Anda submit-nya di hari Kamis depan lah gitu saat Anda libur gitu ya. Rabu, Kamis, Jumat kan Anda libur, jadi Anda agak lowong untuk mensubmit pembahasan Anda. Gitu. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Apaan? Bu, kalau yang daerah rumahnya nggak ada pantai, ngambil sampelnya yang mana aja kan, Bu? Yang deket Anda lah. Misal nih, saya kasih contoh ya Bandung. Ya kan? Anda di Bandung Banyak, ya? Bu, yang dekat. Anda di Bandung. Anda Iya, boleh ngambil. Mau ngambil selatan, mau ngambil utara. kayaknya mau ngambil selatan, Bu. Ya boleh. Silakan aja. Tapi pada saat Anda submit, itu saran saya, pada saat Anda ngambil submit gambar, tolong ditulis. Jadi si teman Anda tahu, oh itu Samudra Hindia kalau gitu. Kalau misalnya Anda ngambilnya Pangandaran ya Avan ya. Misalnya yang di Bandung kan nggak ada laut tuh, gimana Bu gitu ya. Anda kalau ngambil utaranya, yang di utara itu Cirebon ya tulis Cirebon. Kalau Anda ngambilnya Pangandaran, Garut, ya berarti Anda tulis gitu supaya orang tahu posisinya. Kan tadi saya bilang ini posisi itu ternyata menentukan juga, bukan cuman semua di bumi itu tertarik oleh gaya pasang surut, gitu. Tapi posisi ini juga akan menentukan. Ya, jadi buat yang Bu saya nggak di laut gitu ya, sudah Anda mau ngambil yang mana nih? Kalau di Jawa ya Anda mau ngambil pantai utara, Anda mau ngambil pantai selatan ya silahkan. Ya, yang di Jawa Tengah, Jawa Timur juga gitu sama kalau misalnya jauh dari laut Bu ya sudah tinggal Anda ngambil terdekat. Hanya jangan lupa aja sebutkan di mana. Ya. Makasih, Bu. Itu. Oke. Ya, jadi nanti uraiannya setelah Anda ngambil gambar dari teman Anda. Jadi Anda harus submit duluan satu gambar baru Anda boleh ini ya. Nggak boleh Anda ngambil, Alvan nggak submit gambar terus Anda ngambil dari yang lain gitu, nggak boleh. Alvan juga harus nyiapin dulu gambarnya. Baru Anda boleh ngambil gambar orang lain untuk dianalisis gitu ya.
Oh Jadi ya Bu, buat sama. pengumpulannya nanti di FITB lagi. Kayaknya Pengumpulan. lagi sering ini ya, karena Iya, di ITB sedang migrasi sistem. Mungkin saya taruh di MS Team aja ya. Nanti saya assignment di minggu ke-9 ini, Anda bisa kumpulkan di situ pertama gambarnya, terus juga nanti setelah itu submit lagi ureannya. Ya, PDF aja kalau enggak. Atau dokumen juga boleh lah, doc juga boleh gitu. Karena kan Anda mau memasukkan gambar-gambar dari teman-teman Anda ya. Nah, pada saat Anda memasukkan gambar dari teman Anda juga jangan lupa informasi posisi dari teman Anda juga harus ini kan. Jadi ada informasi 2 ya tentang posisi tadi ya, termasuk posisi dan juga mungkin kalau bisa dilengkapi dengan koordinat geografisnya. Lalu yang kedua waktu ya, jadi jangan lupa waktu. Waktu tadi kan menunjukkan perbedaan pasang maksimumnya itu beda-beda, bisa beda jam, bisa beda hari gitu ya kalau misalnya jaraknya jauh. Nah, itu tolong juga waktunya juga ditulis. Jadi kalau Anda print screen tanggal sekarang nih 22 gitu. Ya, Anda tulis tanggal 22 Oktober gitu. Mungkin nanti saya baru bisa besok Bu ngambilnya ya silahkan. Jadi tanggalnya 23 Oktober gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi nanti di assignment setiap orang itu ada 2 filenya. Satu gambar Anda sendiri sharing ya, atau saya buka 2 assignment, yang satu itu tentang gambar yang Anda sharing ke teman Anda, yang satunya lagi nanti assignment berikutnya adalah yang sudah Anda analisis masing-masing. Ya, tapi saya buka di MS Team aja karena sekarang sedang ada perubahan sistem di ITB, jadi mungkin memberi agak saran. sulit. Ya. Kalau misalnya assignment, setahu saya itu kan cuma bisa dilihat sama diri sendiri ya Bu ya. Kalau menurut saya mending dibikinin folder aja, paling nanti saya buatin Bu. Jadi kalau folder, ya boleh folder bisa buat ini ya, buat yang gambar ya, PDF, sharing gambar ya. Oke, ya. Untuk yang sharing gambar oke, nanti folder aja. Tapi kalau yang sudah Anda analisis nanti Anda assignment. Ya. Oke, siap. Gitu. Ya, makasih ya idenya. Sama-sama Bu. Ada lagi? Enggak? Gitu ya. Jadi Anda punya tugas dan jangan lupa minggu depan kalau Anda punya waktu, kita tetap online, kita akan lihat ke Piamari, ke akuarium yang ada di Pangandaran. Ya, jadi nanti Anda akan lihat online dari sana sama saya langsung. Jadi kita akan lihat itu pagi jam nanti saya share linknya gitu ya, pagi jam 7 mungkin gitu ya, jam 7 mungkin kita dari pantai dulu atau nanti kalau sudah bisa masuk ya kita jam 7 langsung ke lihat ke akuariumnya. Ya. Pembukaannya rencananya Desember, jadi nanti kita curi waktu untuk lihat dulu isinya apa sih gitu ya, apa sih yang dilakukan. Oke, ya. Jadi mungkin saya akhiri dulu online-nya, pertemuan online kita. Jadi jangan lupa ya, Anda punya 2 kali tugas. Ya. Sehat-sehat terus. Habib, Anda sudah sehat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Oke. Ya, sehat-sehat terus ya. Amin. Oke. Ya, juga buat yang lain ya, semuanya ya. Coba dia jawab. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.